Hai, shalom saudara-saudariku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudariku yang aku kasihi dan aku cintai, saya yakin dan percaya kita semua baik-baik saja. Baik, Bapak Ibu Saudara, sudah tahu belum ada cerita yang terbaru lagi dari kasus menyambung cerita dari kasus yang terjadi. Menyambung cerita dari kasus Februari lalu, gereja yang dibubarkan, sedang beribadah. Jadi sebuah ibadah sedang berlangsung, ini ibadah loh. Istilahnya tuh sedang sholat, sedang sembahyang. Aku nggak ngerti ya di mata mereka itu orang Kristen itu atau orang yang di luar dari agama mereka itu mungkin tidak berhak untuk beribadah kah? Bahkan bukan lagi berkongkok-kongkok, bukan lagi main-main gitu, tapi sedang beribadah, sedang menghadap Tuhannya gitu, sedang menghadap Tuhannya dalam ibadah yang benar-benar mungkin kalau mereka tahu sholat, ya mereka sedang sholat gitu. Dan mereka dengan hebatnya masuk ke dalam, dan ini baru pertama kali dalam hidup saya melihatnya ya. Dan ini adalah ternyata ketua RT, oke? Ketua RT namanya Pak Wawan. Sebenarnya udah lama, sudah banyak ya. Akhirnya runtutan itu sudah berlalu dan sekarang konon katanya berita terbaru adalah Pak RT dan segenap jajaran dari gereja tersebut sudah damai. Nah, ini ada beritanya ya guys ya. Nah, ini ada beritanya nih dari kompas.com. Saya ambil dari kompas.com. Wawan Kurniawan ini berpeci hitam, ketua RT di Lingsuh Raja Basa, Bandar Lampung bersama tokoh masyarakat Lingsuh dan jemaat gereja Kristen Kemah Daud. Nah, ini mereka damai, berpelukan. Oke. Kita menyaksikan hal yang luar biasa ya, yang indah tentunya. Bagaimana akhirnya mereka bisa berdamai. Nah, ketua RT ini gambar ini ketua RT-nya. Nah, ini Pak RT. Halo Pak RT, salam Pak Wawan. Kapan-kapan saya di Lampung, saya temuin Bapak ya. Haleluya, haleluya. Ya, semoga nanti saya ada pelayanan di daerah Lampung. Ini benar-benar ya saya samperin. Sama seperti waktu Pak Agustan ya. Belum aku kabarin ya. Sebenarnya Agustan itu saya udah dapat link dan saya udah dapat alamat untuk ke sana. Jadi waktu itu saya sekitar bulan-bulan di bulan Januari juga atau bulan Februari saya itu sudah mau ke sana loh. Bahkan saya El Ibnu malah mau ikut gitu. Saya, El Ibnu, Kosim ya, kita sudah mau ke sana gitu. Tetapi akhirnya saya dihalang sama dilarang sama saudaraku yang lain ya, saya nggak perlu sebutin karena sebelumnya Tamparagi sudah ke sana dan ditolak mentah-mentah gitu ya. Jadi mereka cuma bilang, Lus, kondisinya nggak kondusif kalau kamu ke sana gitu. Dan bener ya, kondisinya nggak kondusif banget saya ke sana. Jadi ya saya cari yang terbaik, jadi saya nggak jadi ke sana. Ini kabarnya. Sebenarnya saya udah mau ke sana juga. Nah, sama halnya seperti yang sekarang nih Pak RT Wawan, kalau nanti saya punya pelayanan di daerah Lampung, saya janji ya Bapak, saya cari ya Pak. Kita biar ketemu ngobrol-ngobrol ya Pak. Karena apa yang Bapak lakukan sebenarnya karena ketidaktahuan Bapak. Ya, sama seperti waktu saya belum mengenal Yesus dan belum mengenal kekristenan, saya nggak mikir kalau kalian tuh orang Kristen, ya, sembahyangnya itu seperti itu, puji-pujian, ya, lalu bernyanyi, bersukacita, tepuk tangan, jingkrak-jingkrak, nangis-nangis, itu saya nggak tahu. Bahkan waktu saya pertama kali ke gereja, kalau Anda ngikutin kesaksian saya sempat marah dengan orang yang di sebelah saya, yang waktu itu memang yang jadi suami saya, karena saya berpikir ini orang Kristen, orang gila ya, kok nggak sembayang, jatuhnya kayak orang konser. Nah, apa yang dilakukan Pak RT Wawan pun saya rasa sama. Mereka pikir kalian tuh belum beribadah mungkin ya, mungkin makanya dia dengan seenaknya melakukan hal yang kalian semua tahu, bagaimana di saat umat lain ya di luar dari agamanya melakukan ibadah sedang
ibadah itu adalah berarti ritual keagamaan yang dilakukan, dan ini emang bener-bener sebuah ibadah. Bayangkan kalau ini yang terjadi sebaliknya. Contohnya kaum di sana lagi sholat ya, entah maghrib, isya atau duhur ya. Terus tiba-tiba ada seseorang minoritas masuk, datang, lalu stop ibadah itu. Bagaimana menurut kalian? Apa yang terjadi? Hah? Saya nggak bisa bayangkan ya. Sudah tahu ya, pasti Anda sudah tahu apa yang terjadi. Nah, ini Pak Wawan lakukan ini, menurut beliau katanya itu adalah sebuah himbauan. Katanya saya tuh sedang menghimbau, bukan melarang beribadah atau bukan mengganggu beribadah. Itu sudah viral ya. Saya kemarin cari videonya tuh saya nggak dapet ya, Beb. Ya saya, ya Lady First. Nah, himbauan yang dilakukan Pak RT, saya yakin itu sangat intoleran ya. Karena apa yang dilakukan, orang lagi ibadah loh, lagi sedang khusyuk melakukan ibadah keagamaannya ya. Lalu apa yang dia lakukan, menurut saya itu, saya yakin semua sudah sangat mengecam apa yang dilakukannya. Tetapi ya sudah, puji Tuhannya sudah terjadi perdamaian. Nah, asik ya, enak sekali kan, akhirnya kita bisa berdamai gitu. Nah, kembali lagi kepada apa yang dilakukan Pak RT, kita semua hanya bisa mendoakan. Sama seperti saya dulu saya lakukan itu. Saya untungnya aja saya nggak teriak ya, nggak saya stop tuh ibadah waktu pertama saya ke gereja. Jadi kalau apa yang dilakukan sekarang Pak RT, kita doakan yang terbaik buat Pak RT. Semoga Pak RT Tuhan jamah, haleluya. Nah, kita akan lihat ya, ini dia profil dari Bapak RT. Nih, halo Pak RT Wawan. Baik. Nah, itu ya. Nah, headline-nya besar banget ya. Berdamai ya, Ketua RT di Lampung minta maaf dan peluk jemaat GKKD. Itu diwakili oleh gembalanya pastinya ya. Ini saya ambil dari kompas.com, dari Kumparan juga ada, dan dari beberapa ada. Bahkan surat perdamaiannya dicantumkan di sini. Ya, indah sekali ya bila berdamai. Lalu kita baca ya. Wawan Kurniawan, Ketua Rukun Tetangga atau RT di Lingsu, Raja Basah, Bandar Lampung, bersama tokoh masyarakat Lingsu dan jemaat Gereja Kristen Kemah Daud, Gereja Kristen Kemah Daud ya, sepakat untuk berdamai. Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu viral di media sosial video Wawan yang melarang jemaat GKKD untuk beribadah. Nah, Wawan masuk ke gereja dan minta para jemaat untuk berhenti melaksanakan kebaktian. Para jemaat juga dipaksa keluar dari gereja karena belum berizin. Saya potong di sini. Ya, baik. Bapak Ibu, gereja ini memang belum berizin. Inilah sulitnya kita ya. Kita tuh punya gereja, punya rumah ibadah, harus punya izin yang jelas. Sementara kaum mayoritas mempunyai musola ya. Saya yakin musola. Inilah sulitnya kita ya. Kaum minoritas punya rumah ibadah harus berizin. Tetapi izinnya juga sulit ya. Ternyata rumah ibadah ini memang sudah mengurus izin 2 tahun ya. Nanti kita baca. Tapi sebelumnya kita kesini dulu ya. Adapun pertemuan antara tokoh masyarakat Lingsuh dan jemaat GKKD digelar pada Kamis tanggal 23 Februari kemarin, ya udah berlalu ya, oleh camat dan lurah Raja Basah Jaya beserta unsur-unsur lainnya, yaitu Kasbangpol Kota Bandar Lampung, FKUB Kota Bandar Lampung, Babin Kamtipmas, lalu dihadiri juga Babinsa dan Kemenak Provinsi Lampung yang diwakili Kepala KUA Raja Basah di Aula Kelurahan Raja Basah Jaya. Tuh kan, kalau udah rame turun semua ya. Baru turun ya. Kalau udah viral, udah semua orang menjadi konsumsi publik, akhirnya turun semua ya. Tapi nggak apa-apa, justru kita tuh harus bersuka cita loh. Karena justru dengan peristiwa ini, akhirnya puji Tuhan, saudara-saudara kita itu mempunyai satu kelancaran. Dari pertemuan itu diperoleh sejumlah kesepakatan dan ditandatangani dalam surat pernyataan bersama. Enak ya berdamai. Enak, coba
segala sesuatu kan bisa dilakukan dengan damai, dengan sukacita. Tapi ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Inilah yang terjadi, ya. Inilah yang terjadi. Harus kisruh dulu, harus viral dulu, harus bagaimana gitu dulu, baru tersorot. Sekarang kita bicara tentang pengurusan izin. Jadi gereja GKKD ini, gereja Kemah Daud ini sudah mengurus izin sejak tahun 2014, Bapak Ibu Saudara. Kemarin itu Pak Wawan RT 12 dan warga sekitar, alasan mereka karena tidak ada izinnya. Tapi kami dari gereja ini 2014 sudah membuat izin. Itu sudah dapat 75 KTP pendukung warga sekitar dan ada tanda tangan 90 KTP jemaat lokal kita, pengguna gedung, dan itu juga sudah lengkap mengetahui RT, ada 3 RT di situ, dan juga ada kepala lingkungan, ada Babin Kamtipmas dan juga Babinsa. Artinya kita sudah mengikuti prosedur SK Menteri untuk mengajukan permohonan lanjut gembala sidang, ya. Jadi ini tuh dari tahun 2014 mereka sudah mengurus izin. Nah akhirnya mereka berhenti ya, maksudnya mereka stop ibadah adalah kurang dari 2 tahun ini. Katanya mereka itu akhirnya stop ibadah. Nah oke, ini ada lagi ya, kita bacakan nasi dari CNN ya. Jadi akhirnya memang gereja ini sempat stop ya, tidak melakukan ibadah. Nah, kenapa akhirnya gereja ini berani melakukan ibadah? Karena mereka mendengar sendiri di televisi Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi mengatakan setiap warga negara dijamin untuk beribadah. Kami akan melindungi gitu loh ya. Jadi Bapak Presiden kita tuh menjamin ibadah yang dilakukan siapapun warga negara Indonesia, beribadah dimanapun kapanpun, dijamin keselamatannya dan dijamin tempat ibadahnya. Makanya mereka berani melakukan ibadah, dan itu ternyata sudah 3 kali beribadah ya. Tapi ya memang kita tidak bisa berteriak ataupun berusaha untuk membela diri. Apapun yang terjadi memang Bapak Ibu seperti ada ketakutan, seperti ada fobia terhadap Kristenan ya. Fobia Kristen. Seperti fobia Kristen gitu loh. Bahwasanya kalau ada yang beribadah, ada orang Kristen punya gereja, punya tempat di sana tuh mereka fobia banget gitu. Takut nanti nyerempet murtadnya, kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya dengan kejadian ini, akhirnya justru bersyukur ya. Karena akhirnya sebelum ada perdamaian ini, langsung Menteri Agama turun. Oke, ini di dalam CNN Indonesia sekarang. Ini dia ya. Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud dapat izin ibadah sementara 2 tahun sampai izinnya, kepengurusan izinnya keluar ya. Saya percaya ya, kalau 2 tahun ini harusnya izin itu sudah keluar ya, Bapak pemerintah ya, bapak-bapak yang berwenang. Masa iya sih surat ibadah urus izin surat rumah beribadah itu sulit banget sih Pak. Bagaimana dong? Kita kan warga negara Indonesia memiliki hak penuh untuk beribadah. Bukankah kita sudah dilindungi oleh hukum undang-undang yang berlaku? Bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia berhak memilih agama dan keyakinan kita secara masing-masing dan melakukan ibadahnya. Di dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 itu sudah jelas dikatakan. Kita SD udah diajarkan seperti itu. Ya, tapi kan prakteknya sulit. Nah, saya berharap semakin kesini undang-undang dasar, undang-undang yang ada ya dipraktekkan dengan baik. Oke. Nah, di dalam CNN ini mengatakan Forkopimda pemerintah Kota Bandar Lampung sepakat memberi izin ibadah sementara selama 2 tahun untuk gereja Kristen Kemah Daud. Izin sementara itu diberikan sekaligus sebagai jeda bagi pengurus gereja menuntaskan pengurusan izin pembangunan gereja di Pemkot Bandar Lampung. Ya. Jadi ya puji Tuhan, saya rasa. Nah ini lihat ya, Menteri Negara Yakut buka suara soal pembubaran jemaat gereja di Lampung. Ya puji Tuhan sampai Menteri Negara turun tangan ya. Haleluya. Nih ada nih beritanya. Beritanya ada nih Bapak Ibu ya. Senangnya aku ya. Ini masih dari CNN.
Menteri Agama Yakut Holil Kaumas menegaskan tak perlu ada aksi pembubaran jemaat gereja Kristen Kemah Daud di Lampung yang viral belakangan ini. Ia menyesalkan munculnya polemik kegiatan ibadah umat beragama hingga terjadi insiden penghentian peribadahan. Semua pihak bertanggung jawab pada terciptanya kerukunan. Jika ada permasalahan semestinya diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan para pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara kerukunan. Tidak perlu ada aksi pembubaran atau pelarangan, kata Yakut dalam keterangannya. Yakut menilai persoalan seperti ini seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah. Harusnya, Pak. Tapi kenyataannya aku nggak ngerti ya. Padahal ini kan kepala daerah juga loh, kepala rukun tetangga. Sudahlah. Tapi ya puji Tuhan lah ya, dengan kata maaf saja puji Tuhan bisa berlalu ya. Jadi damai. Tapi apa yang terjadi kalau kaum minoritas yang melakukan itu? Tapi apa yang terjadi seperti saya bilang tadi kalau kaum minoritas yang mengalami ini, bukan mengalami, mereka mengalami dan kaum minoritas itu yang menjadi biang kerok, kira-kira gitu. Apa yang terjadi? Ini ada contoh kasus nih. Ini udah lama banget ya. Ini dia contoh kasus. Keluhkan suara azan, perempuan Tanjung Balai dijerat pasal penodaan agama atau penistaan agama. Ini dikeluarkan bbc.com. Ya. Ini wanita nih ya, terdakwa kasus penistaan agama Meliana mengikuti persidangan. Ini Ibu Meliana ya. Jadi Ibu Meliana akhirnya dituntut penjara 1,5 tahun terhadap 1,5 tahun ya. Jadi tuntutan penjara 1,5 tahun terhadap perempuan yang mengeluhkan suara azan masjid di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada 2016 lalu semakin menambah individu yang dikenal pasal penodaan penistaan agama. Aduh. Jadi intinya ini yang terjadi. Oke, kita baca kronologisnya ya di dalam nasionaltempo.co. Ini deh beritanya. Boleh nanti dibaca langsung sendiri ya semua ya. Setelah berlarut selama 2 tahun, akhirnya pada Selasa 21 Agustus 2018, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis kepada Meliana, warga Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara, 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus penistaan agama. Hakim menilai ia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156A KUHP atas perbuatannya memprotes volume suara azan yang berkumandang di lingkungannya. Aduh, bacanya tuh agak menggelitik saya ya. Ini cuma protes loh, dan konon katanya protesnya itu dia tidak semerta-merta masuk ke dalam musola atau masuk ke dalam masjid pada saat lagi azan, atau pada saat lagi beribadah. Dia masuk lalu dia berteriak, "Berhenti, tolong kecilin." Enggak loh. Jadi Ibu Meliana ini hanya ngomong sama salah satu orang ya, salah satu orang jemaat, dan dia kenal dengan orang tersebut, ya tetangga lah namanya. Lalu dia cuma bilang gini, "Pak, boleh gak volumenya tuh dikecilin?" Gitu ya. Saya juga bingung juga sih ya, si ibu iseng juga gitu. Nah, si ibu itu cuma bilang, "Pak, boleh gak ya Pak, suaranya dikecilin?" Gitu ya. Lalu cuma sama satu orang loh. Nah, si satu orang ini ngomong lah sama jemaat dan yang lain, mungkin para imam. Akhirnya terjadi kesalahpahaman ini, mereka datangin ke rumahnya dan bla 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 bla. Bahkan si ibu ini berkata begini sama orang lain lagi, dia bilang gini, "Dulu toanya tidak terlalu sebesar ini kok," gitulah kira-kira ya. Itu pun dia bicarakan oleh oknum, oleh beberapa orang, enggak dengan semerta-merta mereka tuh lagi rame terus dia teriak gitu, enggak gitu. Jadi kan sebenarnya si ibu memprotesnya pun oleh satu orang yang terjadi tahun 2016 dan akhirnya bergulir sampai tahun 2018. Oleh sebab itu putusan dilakukan ya, penistaan agama. Hanya protes kepada satu orang dapat hukuman, kena pasal penistaan. Pertanyaannya, kenapa Pak Wawan tidak dikenakan demikian ya? Oh, karena sudah minta maaf. Halo, jangan salah. Sang suami juga sudah minta maaf secara langsung oleh warga. Sudah dilakukan mediasi dan sudah minta maaf. Tapi ternyata kasus terus bergulir, ya. Boleh saya baca lagi?
Kasus ini bermula pada Senin 29 Juli 2016. Suasana di Jalan Karya Lingkungan 1, Kelurahan Tanjung Balai Kota 1, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, tegang setelah seorang warga yaitu Meliana menyampaikan protes terhadap suara adzan yang menggema dari Masjid Al-Maksun. Berdasarkan penelusuran Tempo 2 tahun lalu, protes Meliana disampaikan kepada salah seorang nazir masjid bernama Kasidik ya, namanya Kasidik. Kasidik lalu memberitahu teguran tersebut kepada jemaah masjid setelah sholat maghrib, berarti habis sholat maghrib. Setelah berdialog dengan jemaat masjid, Haris Tua Marpaung selaku imam masjid dan beberapa pengurus badan kemakmuran masjid mendatangi rumah Meliana. Di sana sempat terjadi perdebatan antara jemaat masjid dengan Meliana. Nah, jadi dan ini sudah dilakukan permintaan maaf ya. Meliana dan suami juga sudah meminta maaf secara pribadi ya. Tapi akhirnya kasus tetap bergulir dan Ibu Meliana dianggap bersalah kena pasal yang tadi saya bacakan, dan akhirnya beliau dipenjara. Dituntut, sebenarnya tuntutannya adalah 18 bulan penjara. 1 tahun 8 bulan, maaf, 1 tahun 8 bulan, dan akhirnya banding jadi kena 1 tahun 6 bulan. Nah, Bapak Ibu, di mana keadilan itu? Ini kita mau tanya ya, di mana keadilan itu? Kalau dia bisa lakukan hal yang sama dan minta maaf, akhirnya selesai, damai. Tapi kenapa kalau minoritas melakukan itu nggak ada kata damai, kata maaf, nggak selesai, harus dipenjara? Maksud saya ini loh, miris gitu loh ya, keadilan yang terjadi di negeri tercinta ini gitu ya. Atau mungkin tahun itu belum viral ya, nggak juga kok. Pak Kaci juga viral, gimana nggak begitu viralnya. Justru semakin viral Pak Kaci semakin berat ya hukumannya. Sekarang juga yang dialami oleh Pak Gracia Pelo ya, begitu juga. Padahal di sana Pak Gracia Pelo itu hanya menjawab saja nggak bisa ya. Aduh susah deh ya. Sekarang hanya saya sampaikan buat kita semua, kita kaum minoritas nggak punya suara yang banyak, nggak punya suara yang besar. Jadi ya sudah. Tapi kita bersyukur ya punya pemimpin-pemimpin yang saat ini begitu peka dan langsung. Semoga saja nantinya tidak seperti ini ya, Bapak pemerintah kita yang terhormat ya. Semoga lebih adil ya. Kalau di sana mereka bisa dengan damai, sejahtera, lalu meminta kata maaf, berpelukan dan damai, selesai, nggak ada tuntutan hukum. Kalau bisa ya di kami juga sama gitu loh ya. Kita lihat aja seberapa besar orang dikatakan menistakan agamanya gitu. Kalau hanya memprotes ya kan, hanya memprotes tentang volume toa, itu kan juga protesnya tidak banyak sama para jemaat yang lagi beribadah. Kenapa bisa dibilang itu sebuah penistaan agama? Tapi ya sudahlah ya, kami nggak bisa bilang apa-apa. Kami hanya mengucap syukur Tuhan, biarlah yang terjadi sesuai penggenapan firman-Mu, bahwa kami akan dibenci, bahwa kami akan difitnah, bahwa kami akan dibuang ya, karena kami menerima Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah salah satu firman Tuhan yang luar biasa, penguatan atas saya dan kamu dan kita semua ya. Matius 5 ayat 11, berbahagialah kamu jikalau karena namaku engkau dicaci, jikalau karena namaku engkau dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tuh, gila gak Tuhan Bapa kita yang baik? Ya, emang gak masuk akal kalau ada bersama Yesus itu. Kita tuh difitnah, kita tuh dicela, kita tuh dianiaya, ya, apalagi dijolimi, tapi kita suruh berbahagia. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Ya. Lalu berikutnya di dalam pasal 12-nya, bersukacita dan bergembiralah. Udah suruh berbahagia, kita suruh bersukacita dan bergembira menghadapi itu. Karena upah kita besar di surga. Kata Tuhan sendiri loh, karena upahmu besar di surga. Orang dunia nggak ngerti akan hal ini. Cuma kita yang mengerti karena kita warga kerajaan Allah. Nah, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Atas dasar firman ini, saya percaya, kita percaya apa yang kita lakukan adalah
pelayanan yang sejati buat Tuhan. Tetapi jangan berdasarkan dengan ini juga kita semena-mena ya. Jadi buat saya, bawa dirilah kita dengan baik-baik, karena cukup sudah tugas kita di dunia ini cuma Jadi tugas kita setelah kita percaya Yesus itu cuma satu. Beritakanlah kabar baik, beritakanlah tentang Injil keselamatan ke seluruh dunia. Ya, itu ada di dalam Markus 16 ayat 15 dan 16. Pergilah, lalu ia berkata nih, Tuhan sendiri berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kepada kita, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berikutnya ada di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kita nih setelah kita percaya Yesus, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu berarti saya dan Anda. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksi. Itu tugas kita utama kita adalah cuma itu satu. Beritakanlah Injil keselamatan, beritakanlah kabar baik, beritakanlah tentang Yesus dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah kita protes atau mengungkit-ngungkit atau ngorek-ngorek tentang keyakinan orang lain. Ini yang saya sedihkan ya. Makanya kenapa di channel saya sangat anti banget untuk nyerempet tentang agama lain ya, apapun itu, walaupun mungkin menyerempet tentang agama saya yang lama. Karena buat saya sudah mendapatkan keselamatan, itu sudah anugerah buat saya. Jadi tugas saya sekarang adalah bagaimana saya menceritakan tentang kabar baik, menceritakan tentang bagaimana baiknya Tuhan atas hidup saya. Bukan saya nggak tahu apa-apa, bukan, tapi buat saya ya sudah, nggak perlu gitu. Ini yang saya khawatirkan juga. Makanya jangan heran kalau kalian berani mengungkap, berani menyenggol, berani kena. Jadi layaknya sebenarnya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, menurut saya ya, mungkin hanya untuk kalau ada yang bertanya kita sampaikan boleh, tapi buat saya menjadi perdebatan lalu mengorek-ngorek itu sih saya sangat tidak setuju ya. Tapi kalau buat kita sendiri, bahwasanya misalnya gini, kita merasa sudah mendapatkan satu hal ya, pembenaran atas Tuhan yang hidup, ya puji Tuhan gitu ya. Tapi jangan dijadikan konsumsi publik untuk menjatuh. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya semoga hal ini dapat menjadi pembelajaran buat kita. Kiranya buat pemerintah kita juga, dan kita cuma bisa berdoa. Apa sih yang bisa kita lakukan? Gak bisa. Kita mau berteriak-teriak kayak apapun membela kepentingan kita, nggak bisa ya. Yang kita dapat lakukan cuma satu, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita hanya bisa berdoa dan mendoakan yang terbaik buat bangsa dan negara ini, supaya agar kita bisa bergandeng tangan satu sama lain. Kan indah banget gitu ya, tanpa harus bermusuhan dulu, tanpa harus bersenggolan dulu, tanpa harus berteriak-teriak dulu untuk menjadi damai. Ya kan? Kan Bhinneka Tunggal beda-beda tapi tetap satu jua gitu. Jangan berbeda-beda jadi beda gitu. Ya, baik saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Begitu aja penyampaian dari saya untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, umat manusia. Shalom. God bless you and God bless all.